Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita lanjutkan untuk pemaparan atau penampilan foto-foto perjalanan saya dan rombongan ke Jordan, Israel atau Palestina dan Mesir, Egypt. Kemarin yang belum sepertinya itu ya yang Al-Kahfi ya. Saya kembalikan dulu. Nah, ini ada sudah di dalam gua Al-Kahfi ini. Ini pintu keluarnya, pintu masuk ya, keluar masuk dari situ. Jadi kalau kita lihat masuk sini ada tangganya, nah, undak-undakan 3. Ada kecepatan. Ya ini masih di Jordan kalau ini. Ya. Ini tadi kalau ini sisi di depan guide-nya, jadi untuk sebagai gambaran. Aduh. Nah, ini kan masuk, ini guide-nya, ini gambar berikutnya ada di depan guide itu. Sebenarnya ada videonya juga. Ini tampak luarnya dari gua Al-Kahfi. Itu pintu masuknya di sini. Saya sih nggak dengar ada penjelasan itu ya, tapi lebih penjelasannya mengenai sejarah 7 yang umat itu yang tertidur di situ 309 tahun, jadi nggak ada penjelasan. Tapi kalau lihat logika dari itu, ya gua itu memang gua asli gitu ya. Tapi pengenalan saya, pemahaman saya pasti ada dirubah lah di dalamnya itu untuk saat yang terlihat di foto itu. Karena di dalam itu Pak mungkin Patris nggak ada ya. Ingat saya ada penjelasannya bahwa si yang 7 itu ya dikuburkan di situ. Jadi 7 jenazah itu diantaranya ya keliling itu ada di tempat tadi saya tunjukkan si guide-nya, di depannya, di samping gitu. Jadi itu termasuk makamnya ada di situ. Ya, ini penunjuk tadi untuk Cave of the Seven Sleeper. Ya. Masjidnya udah geser ya Pak? Ya? Ada masjid kan? Ya, masjidnya di atas nanti ada gambarnya. Menurut surat Al-Kahfi kan dibuat tempat peribadatan di atasnya. Ya ini masjidnya yang baru aslinya bukan di sini kalau itunya. Ada di depan gua lah, dekat guanya situ. Ada kelihatan situsnya, bekas-bekas pondasi apa gitu ya. Ya. Ini ada background masjidnya itu bukan? Ya ini yang itu. Yang tadi di Gua ada background. Yang di mana? Yang awal dari di Gua ada backgroundnya di atas ada masjid itu. Ini. Bukan turun. Yang awal ada. Nah itu. Ya ini masjid. Jadi kalau ini guanya di sini, kita jalan ke arah sana, yaitu di masjidnya di atas itu. Nah, masjid baru dibangun gitu ya? Iya, maksudnya bukan asli yang dari zaman itu. Gitu. Jadi yang itu udah tua, runtuh. Ini sebenarnya di depan masjid itu reruntuhannya lah, pondasi-pondasinya. Ya, ini yang ini masjid yang baru gitu, di Al-Kahfi. Saya lihat, cari dulu.
itu sebenarnya ada videonya tuh, lebih saya dapat kiriman dari Pak Pris yang foto-foto itu, tapi coba saya lihat dulu untuk Gua Al-Kahfi. Nanti saya tampilkan videonya sambil cari ya Pak. Ini kita sekarang lanjut ke makam Nabi Ibrahim. Ini masih di seputaran Yerusalem ya. Ini kenapa di salah satunya yang di jendelanya di pagar dikasih pembatas ya. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, itu dibagi dua, sebagian untuk umat Yahudi ya. Kalau ini kita tentunya dari sisi kaum muslimin ya. Di sini disebutkan makam Ibrahim al-Islam. Kalau ini dalamnya ya, dari masjid itu dan ya, makam yang ada di situ. Nah, ini kalau ini jujur saya ambil dari internet karena saya mau dapatkan gambaran dari gedung yang kita masukin. Jadi kalau dari sisi, mungkin ini dari sisi masuknya yang non muslim dari Yahudi, karena kita masuk dari gang yang jalan yang kecil lah. Saya nggak lihat ini gedungnya seperti itu. Sepertinya itu dua, itu masjid sebelahnya untuk kaum Yahudi ya. Nah ini dalamnya, kalau ini kita masuk, jadi ini ada dua makam di sini. Ya. Ini kalau nggak salah istrinya Ibrahim atau Ismail. Tapi sebenarnya ada fotonya ini. Ya. Bentar. Iya. Jadi di samping di itu tadi sini, di belakang sini ada lagi yang makam utama itu, makam Nabi Ibrahim. Nah ini kalau kita masuknya dari yang ini aja nih, antara lorong ini, kita kan nggak bisa lihat bangunan keseluruhan kalau dari sini. Tapi kita masuk dari, ini posisi pulang nih sebenarnya, tapi masuk ke sini, nanti di sebelah kanan. Nah ini tadi makamnya. Di kota Hebron. Ini di Hebron ya. Ini tanda makamnya siapa nih? Kita lihat yang satunya. Nah ini makam Ishaq Layah al-Islam ya. Yang di atas tadi dua itu, jadi ada. Tapi kalau yang ini semua ini kan dua Pak, ini satu tadi, yang satunya ini. Di sebelah ini tadi Pak, di samping itu. Jadi ada masuk belok lagi ke ruangan lain. Yang tadi cuma kelihatan itunya aja dari kerangka besi tadi yang ditutup. Makam ya. Itu yang makamnya dibagi dua. Satunya adalah untuk yang kaum Yahudi. Ya, ini makam Nabi Ibrahim. Ini kita lanjut ke makam Nabi Daud. Sama dengan makam Ibrahim, Nabi Daud juga dibagi dua, sebagian untuk kaum Yahudi.
berbeda dan cukup jauh kalau ini ya. Karena kita masih pindah lagi dari busnya. Ya kalau kita lihat tembok-temboknya udah mulai ya King of David ya. Lokasinya di Variasion di Bukit Sion. Nah, ini salah satu gedung yang milik, kalau kita lihat atasnya ada salib ya. Ini saya gereja ortodok kalau ini. Ini peta di seputar situ yang menunjukkan kawasan dari masing-masing itu. Jadi sebenarnya ini kawasannya itu kalau kita perbesar kayak gini kan kebaca ini ada Christian Quarter gitu. Cuma batasnya nggak jelas juga kalau lihat ini. Ini ada lagi Jewish Quarter ya, kawasan Yahudi. Ada Armenian Quarter di sini. Mungkin kalau bisa kelihatan nggak di sini. Ya ini gereja yang kemarin saya tunjukkan, tempat makam Nabi Isa ya. Letaknya berdekatan Pak ya. Iya, nyaris boleh dibilang ya seputaran tembok yang membatasi Al-Aqsa itu ada di situ Pak. Ini saya lagi cari itunya, di sini nggak kelihatan kalau Antimos Market nggak kelihatan. Ya, enggak. Nah ini kalau tadi tampak dari jauh yang gereja ortodok, nah, kita masuk di lorong yang antara ini. Nanti makamnya ada di posisi situ. Nah, ini lebih bagus. Ya, kalau nggak salah, baru gimana nih? Sebelum dilanjut lagi kalau nanya nih. Ya, Pak. Itu makam Ibrahim terus Daud itu secara ini ya ada pembagian gitu tadi ya. Muslim ya, Yahudi gitu ya. Nah itu kalau dari sisi apa ya kenabian gitu ya. Artinya umat Yahudi itu mengakui Ibrahim Nabi Ibrahim Abraham gitu kan. Ya. Kayak Musa itu Moses, David gitu kan. Nah dari sisi kenabian itu mereka pengakuan umat Yahudi adanya nabi-nabi gitu kan. Itu kan masih ada tentunya ya. Ada keimanan mereka ada nabi-nabi gitu. Sehingga kekecewaan mereka itu akan akhirnya nabi terakhir itu mereka tunggu-tunggu sebenarnya bukan dari kakak mereka. Muhammad itu dari bangsa Arab itu salah satu kekecewaan gitu mereka. Nah, kalau dari sisi keimanan mereka sendiri nabi-nabi itu ada, tapi kenapa kok pada saat Nabi Isa itu gimana keimanan mereka terhadap Nabi Isa tadi itu kan tidak ada makam mereka. Sampai ada kalau katakanlah iman gitu ya, Isa itu jadinya makam mereka itu bukan Nabi gitu, Tuhan gitu jadi itu gimana gitu. Ya mungkin yang bisa jawab Pak DKM. Sepertinya tadi mungkin Pak kalau nggak salah pendapat saya gitu. Seolah itu kan ada makam-makam para nabi dikumpulin gitu ya, memang berdekatan. Tapi kok sebelah-sebelah gitu. Ini punya dia boleh. Ya. Agak
kalau saya tangkep yang saya tangkep kemarin itu kayak makam dibagi dua gitu. Kan kepercayaan kita yang sebagai muslim dan mereka juga memuliakan Nabi Ibrahim misalnya. Tapi mungkin dengan versi yang berbeda kalau saya lihat itu ya. Dan mereka kan ya seperti sampai mungkin Ibrahim sampai Ibrahim ya, nggak sampai ke, kalau kita kan sampai Al-Quran dari Nabi Muhammad ya. Kalau beliau ya sebatas kalau di kaum Yahudi kan sebatas sampai nabinya dia Ibrahim ya, sebatas itu. Mereka kan nggak mengakui kalau Nabi Muhammad apa. Itu sih yang saya anggap. Dan kenapa dipisah ya itu mungkin dari konflik antara dua agama ya, itu yang mungkin lebih dari win-win solution lah kalau saya lihat. Dan itu menurut saya sih ya masih lebih baik daripada mereka akan ribut terus gitu kan. Iya, dan itu beberapa tempat begitu yang saya ingat itu termasuk di Nabi tadi yang makam Nabi Daud itu. Ya. Yerusalem masih di Yerusalem. Kalau yang Nabi Daud dan Nabi Ibrahim itu enggak, kalau yang ya kita masih naik bis lagi dari kawasan Al-Aqsa itu ke keluar. Menurut keterangan di Bukit Zion, di Yerusalem. Ya. Ini negara untuk tiga agama. Tapi kenapa dipisahin cuma Yahudi sama Muslim doang? Karena Nasrani sebatas itu mungkin sampai Isa gitu, Nabi Isa. Walaupun tetap dalam sejarah dia kan ada Nabi Ibrahim sama Abraham itu kan Moses. Islam, yang ini itu Yahudi gitu. Israelnya mana ya? Apa namanya? Israelnya mana gitu? Umat Nasraninya maksudnya. Iya. Itu termasuk Nah, kita kalau menurut Yahudi itu mengakui Islam aja gitu sebenarnya. Ya Pak Yurman ya? Ya, dalam pandangan Yahudi itu sebenarnya Isa itu bukan ya. Nabi itu seluruh nabi kan diuji ya Pak oleh Yahudi kan. Isa itu sebenarnya dari pandangan Yahudi bukan Tuhan, Tuhan apalagi Isa itu kan anak haram. Ya pandangan kemudian Islam ini bagi Yahudi, kalau yang saya pernah tahu namanya, dianggapnya sebagai saudara sepupu, karena dia dari turunan Ishak, kita dari turunan Ismail. Jadi nanti sama-sama menghormati, apalagi sumbernya Ibrahim, ya sama-sama gitu, sama-sama. Jadi kita masih bercanda juga dalam konteks ketuhanan, Yahudi itu juga Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Nah, kita jelas ya kita Allah, mereka tidak menyebutnya Allah. Jadi maksudnya berbeda itu adalah bahwa dia tidak, dia itu tadi kita bahwa sudah dibuatkan oleh sebelumnya kita sebelum bahwa akan lahir Rasulullah akan datang. Nah, Yahudi tidak mengakui itu. Makanya ada sekarang ada pandangan seolah kan tidak semua manusia di dunia ini kan Yahudi. Jadi agama yang benar selain Yahudi ya Islam kira-kira gitu. Tapi untuk luar orang Yahudi kan ada pandangan mereka dia. Itu yang Islam itu rabi-rabi. Ya itu aja sih sebagai tambahan. Memang kita akan bergandeng memang dengan Yahudi. ya. Mereka juga punya konsep sunnah, konsep halal haram, konsep itu kan halal haram.
Ya, termasuk berkurban juga ya. Iya, jadi memang mereka juga sholatan, itu sholat yang begini itu kayak mereka tuh sholat. Istilahnya cuma bukan sholat, kalau masalahnya sholat. Kalau masalah namanya itu sholat, gitu. Bahasa Ibraninya. Jadi memang agak dekat kita dengan Yahudi ini, itu aja sih. Jadi memang sejarah Hebron ini, maka Ibrani ini memang maka sekarang ribut kan kemarin apapun makan dibagi jadi. Kedua ya minta kedua. Kalau Israel sudah dibagi dua, cuman kalau dari kalangan Islam apanya yang dibagi dua? 75% Yahudi yang menguasain, kemudian kita 25% saja. Tapi dalam konteks kenabian kita sama-sama Nabi Ibrahim, sama Isa, Daud, kan mereka menguasai Daud kan sebagai turunan Daud. Itu aja sih tambahan. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjut Pak ya ke Bapak Ibu ke ini makam dan masjid Nabi Samuel. Ini mungkin saya agak surprise juga kemarin karena tahu saya kalau buat saya nama Samuel itu kan nama-nama non Muslim gitu kan. Ternyata dalam sejarah ini ya ada makam dan ininya yang disebut tadi Nabi Samuel ya. Dan Kalau anaknya Amil ya. Samuel itu suksesornya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa wafat, dia yang menerusi. Anaknya. Jadi dari keturunan Lewi, anaknya Nabi Musa. Jadi dua keturunan anaknya Nabi Musa itu ada Lewi, ada Yehuda. Kalau Yehuda itu turun jadi kerajaan semua, kalau Lewi itu turunnya jadi itu pemuka agama. Jadi pada sampai satu saat, kalau di Al-Quran di Al-Baqarah disebutkan Bani Israel minta tolong kepada nabinya. Nah itu nabinya ini, Ya. Samuel ini. Samuel itu Bani Israel itu minta tolong, ya Nabi pemuka agama, tolong dong kita diberikan pemimpin karena pada saat itu Bani Israel itu diserang terus sama apa namanya ini lain gitu ya, negara lain gitu ya, diserang terus, kita perlu pemimpin. Nah, pemimpin itu nanya sama Samuel, ada nggak sih kita biar jadi pemimpin gitu, cari. Akhirnya Nabi Samuel itu dapat ilham dari Allah, ada pemuda namanya Talut. Talut itu ya kerja ini lah, pengembala segala macam. Nah itu ini rajanya kalian. Nah, Bani Israel begitu nanya sama Nabi Samuel itu, kok dia sih? Dia kan bukan dari keturunan siapa-siapa gitu. Karena begitu diurut dari keturunan Lewi dan Yehuda itu di saat itu ada keturunan Lewi tapi perempuan. Nah itu nggak bisa tuh dijadiin ini. Akhirnya ditungguin ya istilahnya siapa lagi nih? Ada nih satu lagi gitu. Pemuda yang posturnya, pemikirannya bagus semua nih, ini cocok nih. Begitu dihadapkan dengan Bani Israel nolak, bukan dia nih, karena dia bukan dari keturunan Yehuda atau Lewi. Gitu. Buktinya apa kalau dia ini peraja kita, the next king kita gitu. Nabi Samuel bilang, kalau Bani Israel kan percaya sama sesuatu yang kelihatan nyata ya, kayak gini. Aku ikut kamu. Begitu terdesak oleh pasukan dari Firaun, di belah laut, kelihatan gitu lah. Percaya sama yang kayak begitu tuh. Mesti ada bukti dulu. Nah, mereka mempercayai ada yang namanya tabut, Pak. Tabut itu kotak, isinya tongkatnya Harun, bajunya Nabi Musa, semua ada cawan segala macam. Nah, itu kalau tabut itu masih ada di Bani Israel akan kuat. Paham ya maksudnya? Dia butuh yang kayak gitu. Nah, tabut itu begitu diserang oleh pasukan lain di Bani Israel, ini tabut itu diambil. Terus begitu Nabi Samuel
waktu bilang ini Talut raja kalian nih, buktinya apa nih? Nabi Samuel bilang, kalau aku bisa mendatangkan tabut, kalian percaya nggak? Percaya. Dia berdoa, keluar tabutnya. Ada, diperiksa benar. Dia bilang oke, saya percaya gitu. Nah itu Nabi Samuel yang memutuskan bahasanya ini aku dapat ilham, dia nih pemimpin kalian, the next king kalian. Nah akhirnya begitu dia mimpin, ternyata benar. Karena kan dia memimpin untuk perang lawan yang namanya Jalut. Jalut itu pasukan besar, orangnya tinggi-tinggi. Nah perlu raja yang bisa mimpin. Nah itu kebetulan itu. Nah kebetulan Bani Israel nanya itu sama Nabi Samuel. Nabi Samuel ini bilang nih Talut nih raja Lut. Nah itu kisah lengkapnya ada di, kalau nggak salah di Al-Baqarah ayat saya lupa. Kalau misalnya bapak semua coba kita lihat ininya artinya terjemahannya tuh ada tuh. Saya lupa surat ayatnya ya. Ini di daerah mana ini Pak? Ini persisnya nggak ini ya, tapi masih di ya Yerusalem. Tapi kita kalau dari kawasan Al-Aqsa itu ke arah sini ya nggak jauh lah, mungkin kita 30-45 menit udah sampai. Biasanya saya kalau di itu bisa lihat GPS ya, posisinya kan ada detailnya itu, biasanya ketahuan kalau itu. Saya lanjut dulu ya. Ini tadi masih di Makam Samuel, masjid. Ini situsnya yang reruntuhan. Kelihatannya. Ya. Ya tapi kalau ini di dalam masjid ada tangga naik ke atas kalau kita mau lihat panorama dari yaitu ke menara dan untuk lihat itu sekeliling ya dari atas itu. Tapi saya nggak naik, nggak berani. Ini masih di keputaran itu. Tinggi ya Pak? Tinggi Pak itunya. Dan langsung gitu ya, nggak bertahap. Ada lika-liku ini langsung naik ke atas. Jadi kita nggak berani lah. Ini kemarin ketemu anak sekolah kayaknya lagi piknik. Nah ini yang di atas itu, kalau sebelum tangga tadi keluar di sini, ini bisa lihat keliling ngambil foto lah gitu. Tapi saya nggak berani naik gitu. Kalau ini yang masih ada lagi tangga ke atas, tapi nggak boleh naik ke atas itu. Ini masih di Hebron tadi? Enggak, kalau ini udah Hebron tadi cuma yang di kawasan itu Nabi Daud. Jadi kita pun mau masuk ke makam Nabi Daud itu khusus pintu dari Muslim, kita masuk satu pos gitu. Masuknya pun seperti kalau kita naik MRT atau supermarket kan ada pintu yang pakai batang besi 3 gitu. Jadi ada petugas yang jaga, kita disini masuk satu persatu ya, baru ke dalam gitu. Mungkin ini biar urut dah. Kalau Tel Aviv sebagai gambaran aja nih, kalau di Tel Aviv itu kalau di Israel dia sebagai kota bisnisnya lah, kota pemerintahan. Ya. Yang di itu kemarin ributkan Tel Aviv ya kalau nggak salah. Ibu kotanya. Iya lebih itu. Kalau Yerusalem itu kan boleh dibilang kota tuanya gitu. Ya. Dan memang lebih banyak isinya situs-situs sejarah gitu. Nah Israel tuh pengen ibu kotanya mau pindah ke Yerusalem. Boleh sama dunia semua. Karena itu kan punya istilahnya dia punya seluruh. Punya dunia itu. Dia mau pengen pindah hanya negara mana yang menyetujui
Ini di Tel Aviv, ini salah satu peninggalan dari kerajaan Ottoman nih kalau nggak salah. Ya, Java Coastal Cannon Ottoman period ya, 1515-1917. Jadi kemarin saya kunjungi memang selain di Tel Aviv ini, di Mesir juga ada kota Alexandria, banyak peninggalan dari kerajaan Ottoman. Karena ini negaranya di pantai ya, kalau Tel Aviv ini kotanya. Dan cukup inilah, ini salah satu kita lihat di sini ada The Jewish Compound ya, daerah Yahudi gitu. Ini Java juga ada sejarahnya nih kalau lihat di itu ya. Iya. Masa saya mesti terjemahin lagi? Takut salah. Ya. Ini kalau nggak salah ada di daerah yang mahal lah ya kalau itu. Ini kalau lihat sini, who was close to the Turkish ruler. Ya ini benar kan, building beli Java 1820, dibeli sama itu. Guest house, ya guest house dengan sinagog. Oh, untuk peziarah Yahudi. Ya ini sampai 101 tahun. Sampai ini kalau kebaca masih sampai terjadi keributan atau kerusuhan di 1921 ya. Tapi runtuh terus dibangun kembali nih ya. Ini di Tel Aviv ya? Tel Aviv ya, masih Israel ya. Ini tempat kita salah satu wudhu ya. Oh di Tel Aviv ada masjid juga ya? Banyak sebenarnya. Ya itu salah satunya peninggalan dari si siapa? Ottoman itu, Osmani ya, Osmani. Banyak. Ya banyak sih nggak mungkin ada gitu ya kalau itu. Jadi kaum minoritas ya. Ini nggak dilarang beribadah Islam ya? Gimana Pak? Nggak dilarang kan orang Islam beribadah? Enggak, itu masjid terbuka, kita masuk nih masjid apa gitu. Nah ini senior kita Pak Tris sudah diputus, tapi udah pulang beliau. Ya, Pak Tris, ya kurang pas maksakan. Di pantai ya. Tapi walaupun trik begitu karena mungkin masih musim peralihan ya dingin sih sebenarnya. Nah, ini ada MRT-nya. Ya udah modern sih kalau lihat itunya. Cuma kita nggak lihat gedung-gedung tinggi pencakar langit seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu masjidnya lagi yang buka. Ini kalau tadi di tepi pantai ada, ini agak ke sana lagi, Pak. Itunya. Nah ini tepi pantainya, kita turun ke itu. Cuma kalau saya lihat tembok-temboknya rata-rata ini ya mungkin karena batu-batuan di sana banyak, jadi hampir itunya seperti itu semua. Hah? Jadi ekspor. Iya. Keluar lagi. Nah, ini tadi. Itu waktu tur gitu Pak, waktunya sholat nyari gitu Pak. Kita Ya diatur gitu. Terus ya, nanti kalau yang bisa di jamak ya jamak air Pak, jamak kodok gitu. Itu waktu di masjid di Tel Aviv itu umatnya banyak juga jamaahnya. Enggak. Pas kita ke situ pas bukan jam sholat, jadi lebih berkunjung ke itu. Nggak sempat jumatan di Tel Aviv. Kenapa? Nggak sempat jumatan
Enggak, Jumatannya ya kan prioritas kita Jumatan di Al-Aqsa itu. Kan wakilnya Al-Aqsa, Enggak, mall itu Pak. wakil yang megang Pak. Enggak ada mall Pak. Mall. Kenapa? Enggak ada mall. Mall. Ya mungkin Toko-toko besar kayak gitu. nggak lihat sih ya kalau di itunya. Kalau di Tel Aviv sepertinya ada deh itunya. Cuma kan kita namanya wisata ini judulnya juga jejak Nabi para Rasul gitu, ya nggak ke mall lah gitu. Lebih ke situs-situs sejarah dan tempat-tempat suci. Oh, itu. Bagus sih kalau menurut saya, kita nggak melulu masjid, tapi kayak ke makam, termasuk kemarin diajak ke gereja itu lebih tahu sejarah gitu ya untuk itunya. Ini tadi masih masjid, nah itu di salah satunya. Nah, kita lihat kan ini ya nggak sebanding lah kalau kita bandingkan dengan Jakarta gitu. Ini masih Tel Aviv tadi pantainya. Ini juga masjid, beda lagi dengan masjid yang itu. Ini tepi pantai benar ini itunya. Peninggalannya yaitu peninggalan dari Ottoman lah, dari Turki. Itu salah satu masjid tadi yang ini bukan yang di tepi pantai ya, itunya. Kalau buat kita mungkin ya bagus lah ya dari sisi arsitektur. Masjid ini bagian dari masjid gitu. Tapi ini ke ruang tempat wudhu gitu. Nah itu yang dari ilmu ininya. Nah ini kita ke makam Nabi Musa, kawasannya di kawasan Palestina, kalau ini Yeriko ya kawasannya. Nah, ini kalau kita lihat ada kawasan Ramallah, Kefa Binyamin. Ya ini kawasan Yeriko, ini adalah masjid Musa, Nabi Musa dan kawasan Nabi Musa, pintu masuknya. Ini makamnya. Nabi Musa. Kemarin saya sempat tanya juga ini kalau ada flang begini kan ada Jericho, ada Yericho. Tapi infonya sih sama itu. Mungkin ini versi Yahudi, yang ini versi kita mungkin Muslim. Ini perjalanan selesai dari Israel, Nabi Musa, terus kita ke Laut Mati gitu. Ya. Ya panjang tapi nggak sepanjang yang makam Nabi Musa ya. Cuma kalau lihat ukurannya ya mungkin dari ujung situ sampai sinilah kira-kira itu. Enggak, kalau itu kan dia juga adanya di kawasan itu sih, kawasan Muslim Palestina, Jericho. Yaitu kemarin kondisi yang mungkin Pak Tris sudah ceritakan saat kita ke Jericho yang harusnya ada kunjungan satu tempat atau masjid atau apa saya lupa, tapi pas kita baru stop di tempat beli oleh-oleh lah ada situ yang terkenal kan kurma dari Jericho itu apa Matsbul kalau nggak salah Makbul ya.
Kita di situ belanja, tapi tiba-tiba disuruh segera masuk ke bis gitu, karena akan ditutup katanya, tutup segera. Ya, agak kacau lah gitu. Akhirnya padahal masih pagi. Ya, akhirnya kita kembali ke bus. Sempet sih beli, tapi ya jadi nggak nyaman ya kalau itu. Akhirnya dijelasin kalau bahwa pada hari itu kenapa tutup, karena malam sebelumnya ada kejadian salah satu warga Palestina yang ditembak sama polisi Israel gitu. Jadi mereka entah mau demo atau sebagai peringatan itu gitu. Jadi ya kita segera naik bis terus balik. Akhirnya ya udah enggak, yang tadinya mau berkunjung ke tempat salah satu sejarah itu kita skip, jadi langsung ke Laut Mati ya. Saya lanjut ini, kalau sekedar ini posisi Laut Mati ya. Laut Mati itu kan sebenarnya danau ya, cuma danaunya luas, memanjang. Jadi kalau kita pegang airnya rasanya langsung lengket itu karena kadar garamnya tinggi ya. Sebenarnya saya niat mau nyoba, kan katanya kalau di situ terapung gitu ya, nggak tenggelam. Tapi setelah baca ini akhirnya nggak berani saya, karena kalau yang punya penyakit jantung, darah tinggi, tekanan tensi tinggi nggak boleh gitu. Itu. Itu yang lumpurnya bisa bikin awet muda itu ya? Ya, yang buat luluran apa. Itu banyak dijual di toko oleh-oleh gitu. Cuma harganya ya nggak murah gitu. Kalau satu itu ya $30, ada yang $50 gitu. Air bisa cuci perut, Pak. Jadi ada airnya teman saya ke arah sana juga di Laut bilangin kalau mau cuci perut minum aja gitu. Minum aja, asin banget, saking asinnya sampai pahit. Habis itu moncor dia, Pak. Moncor, tapi berhenti Pak ini. Sehari lah, sehari. Ini salah satu di toko yang jual garamnya Laut Mati. Ya mungkin itu lebih inovatif kali ya warna-warnanya gitu. Itu kalau satu mangkok itu, satu bol gitu kan, ini 1 jar ya, dibilang $8, 3 jar 20 harganya. Ya? US. Enggak, ini harganya US nih. Itunya $8. Dolar US ya. Ini pantainya Kalia Beach ya tadi. Kalau minum segelas kayak kalau ini masih nggak jauh dari dari Laut Mati, dari pantai tadi kita keluar ini camp-camp militer waktu perang Israel itu peninggalannya. Nah, ini dalam bis saya ambil kawan view Laut Mati ya. Penjahat lah. ini jalan menuju Mesir, Pak. Ya, perbatasan Mesir. Perbatasan Mesir itu di sana kalau Mesirnya Taba ya. Ini perkebunan kurma ya. Ini udah mendekati perbatasan. Nah, ini satu yang saya lihat kelihatannya seperti model-model mall ya di sini. Masih di Israel, mengarah ke perbatasan gitu. Ini
Asril Mall Hayam. Kalau kita lihat ini kan tulisannya masih tulisan Ibrani. Kalau ini udah laut ini, laut apa? Dari sini sampai ke perbatasan itu berapa jam? Sampai ke Kalau ini perbatasan dari tadi dari Laut Mati ke arah perbatasan itu saya ingat dulu. Kita berangkat pagi sampai perbatasan jam nggak ya terlalu jauh sih ya, 2 jam kalau nggak salah, 2 jam setengah gitu. Yang jauh itu nanti dari perbatasan Mesir namanya Taba kalau ke Kairo langsung itu lama, bisa 7 atau 8 jam gitu. Tapi di setting kita ada satu kawasan dari Taba itu ke Nuweiba Resort, jadi ada hotel. Nah kita setelah perjalanan 2 jam kita bermalam di Nuweiba Resort itu. Nah, besok paginya baru lanjut ke Mesir ya. Kita sampai jam berapa ini? Jam 6 ya? Ya? Oh ini ada videonya Pak? Ada tapi belum ini nih, belum saya ini. Saya tunjukin ini dulu nih. Yang salah satu kawasannya yang itu apa? Belum masuk ini Pak. Ini masih Laut Mati. Ya. Itu nah ini kan lumpur aslinya lah istilahnya. Oh itu yang buat kecantikan itu lumpur itu. Ya, tapi ada. Ini kita lihat sini ada titik bawah. Ini the lowest point of on earth ya, 430 meter di itu. Tapi saya juga agak bingung kalau 430 meter di bawah ini seperti apa gitu. Tapi kalau saya pernah tanya, itu kalau bicara geografis ya titik terendah di bumi itu ya di sini posisinya gitu, 430 meter minus 430 meter. Nah, ini video apa ini? Oh ini perjalanannya jadi itu. Ini saya kumpulin dari makam apa? Dari HP 2 HP ada 3 bahkan. Nah, ini makam yang itu ya, mungkin tadi nggak kelihatan, makam Nabi Samuel itu ya. Di dalam masjid itu tadi. Ada sebenarnya di sini ada salah satu apa? Saya belum ketemu nih, lagi nyari. Oh ini ya. Di sini ada gambar, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Ada jadi cara dia di situs itu bahwa kalau cara numbuk minyak zaitun kali ya, olive kalau di situ, bagi pakai bandul gitulah untuk ditumbuk untuk mendapatkan minyaknya. Oh, dari buah zaitun ya? Ya, buah zaitun.
Ini di tepi pantai, tapi yang saya bilang tadi ada masjid di samping itu. Nah, ini masjidnya ya, yang dibangun oleh itu Ottoman ya. Ini masjid yang lain yang di Tel Aviv tadi. Iya, mungkin lagi settingan apa gimana. Luar biasa. Oh, udah. Ya. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, mau kita lanjut atau itu? Tiga, ini baru tadi. Kita lihat yang Mesir kan perlu Mesir. mau Mesir, besok kan? Jangan sekarang kali. Ya, itu dulu disusun. Mesir banyak Pak. Ada perlu Pak. Jangan sampai keluar. Mesir itu selain piramida gitu, apa makam itu banyak Pak? Ada juga makam Imam siapa tuh? Ada berapa yang ahli-ahli itulah, ada yang apa istilahnya? Ahli apa sih istilahnya? Kalau dia biasa puisi apa gitu, termasuk cucunya Nabi Muhammad, cucu kesayangan Nabi Muhammad. Tadi pintu masuknya lewat Oman ya? Yang mana? Kedatangan pertamanya. Iya, jadi dari kemarin pakai Oman Air dari Jakarta ke Oman itu di Muscat. Dari Muscat kita sambung transit ya. Transit ganti pesawat tuh. Kalau di ganti pesawat. Kalau dari Jakarta pakai 787 sampai Muscat ganti Boeing 737 ke Amman, Jordan itu. Nah, dari Aman ke daerah-daerah utara. itu bis terus sampai kembali sampai Mesir gitu. Dari Mesir ke Oman balik lagi. Dari Mesir ke Oman sama berangkat. Jadi pakai pesawat itu Boeing 737 ke Muscat, dari Muscat balik ke Jakarta. Cuma Dari Mesir ke Oman lagi. ke Oman, ke Muscat ya. Karena ya itu tadi yang masalah apa? Yang kurang pasnya kalau buat saya transitnya itu jam 2 pagi ibaratnya. 2 pagi waktu sana. Begitu sampai sini kan kita jam 1 lah gitu. Nah itu yang agak berat gitu. Ini ada satu video ya, saya setel ya. Waktu di Petra tapi ini kalau itunya. Itu kan video yang dikirim ke saya, yang tema Al-Aqsa saya jalan kaki. Yang apa? Di Al-Aqsa yang jalan kaki. Oh gitu. Iya, iya. Ada itu. Tapi mesti nyari dulu. Kalau nggak salah ada di HP itu. Yerusalem. Itu saya siapin dulu Pak, nanti dah nyari gitu. Soalnya posnya itu ya agak ininya. Cuma kalau ini trip Jordan ya, apa Egypt sepintas saja dulu nih. Wah, ini kalau
Nuweiba. Ini makam Nabi Harun di Gurun Sinai, yang di situ ada salah satu yang banyak dikunjungi non Muslim juga, Santa Catherine. Di situ tuh tempat dulu dia minta perlindungan dengan Nabi Muhammad, salah itu si Catherine itu. Jadi orang mungkin orang solehnya Nasrani lah, dan itu dilindungi oleh Nabi Muhammad di ininya. Dan dia dari negara mana saya lupa gitu, tapi yang jelas bukan dari situ, mungkin dari negara lupa saya itu. Ini kondisinya seperti inilah kalau di ini yang di sini sebenarnya ada yang katanya patung Samiri ya, patung Samiri ada di sini Pak. Cuma saya sendiri nyari yang nggak terlalu berbentuk itu sih sebenarnya. Yang agak unik kemarin kita dalam satu bis begitu masuk Mesir, di bis kita tuh selalu ada polisi. Nah ini salah satu, ini drivernya, yang ini polisinya nih. Jadi ikut attach ya, nempel di mobil gitu di itu. Selama perjalanan dari Mesir Taba ke Kairo. Terus nanti dari Kairo udah sampai lagi kita ke Alexandria yang jauh-jauh ya. Kalau dalam kota sih enggak. Kayaknya gitu. Ngindarin inilah mungkin. Ya. Ya, saya rasa itu dulu ya, Pak, karena aku udah cukup itu jamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.